Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Kita mau memuji membesarkan nama Tuhan. Biarlah kehidupan kita boleh menyenangkan hati.
Tuhan tak terbatalkan dalam kehidupan kita. Amin.
yaitu tentang Yono. Yono ini mirip-mirip nama orang, ya, Mas Yono. Yono, you only need one. Ya, kita buka dulu Ibrani 10 ayat 1 sampai 39. Kita nggak baca semuanya. Ibrani 10 ayat 1 sampai 39. Kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kemudian kita baca dari ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Lalu kemudian kita lanjut di ayat 19 sampai 25. Semua sudah siap? Kita baca bergantian ya. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu semua baca ayat 2. Nanti ayat yang ke-14 kita baca sama-sama. Kita bergantian. Firman Tuhan, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan bersembah setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah pemujatan atau darah perbuatan mengharuskan dosa. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atas dia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan untuk hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya ia telah diputuskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi dia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sama-sama. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Kemudian ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Kita bergantian lagi. Ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia dapat membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui Bangkit, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar, sebab saya ulangi, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang kudus dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena
Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam percayaan. Sama-sama. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keselamatan dalam perjanjian lama melalui kurban hewan sembelihan itu adalah bayangan dari dan bukan hakikat dari keselamatan. Jadi keselamatan dalam perjanjian lama, sekali lagi, itu adalah bayangan dari keselamatan, bukan hakikat dari keselamatan. Kenapa begitu? Tadi kita sudah baca, dikatakan bahwa darah lembu jantan, domba jantan tidak menghapuskan dosa. Namun dalam konteks perjanjian lama, saat itu kurban-kurban yang dipersembahkan itu sebagai kurban penghapusan dosa, kurban keselamatan, kurban pendamaian. Semua itu diatur oleh hukum Taurat supaya meredakan murka Allah, sehingga Allah tidak menghukum umatnya pada waktu itu. Tetapi hal itu tidak menghapuskan atau tidak menyelesaikan yang namanya dosa. Sebab itu firman Tuhan katakan bahwa semua kurban itu hanyalah bayangan. Ya, jadi kurban-kurban dalam perjanjian lama itu adalah bayangan kepada nanti kurban yang sempurna, kurban yang sejati, kurban yang benar di dalam dan melalui tubuh anak domba Allah. Ya, makanya di dalam surat Kolose Paulus berkata bahwa anak domba Allah yang disembelih yaitu Tuhan Yesus Kristus. Inti keselamatan adalah kurban yang sempurna yaitu tubuh dan darah Yesus, di mana satu korban cukup bagi keselamatan seluruh umat manusia. Jadi tubuh dan darah Yesus sebagai kurban yang sempurna, satu saja, dan itu cukup. Cukup untuk apa? Satu tubuh Yesus Kristus sebagai kurban yang sempurna. Berdasarkan hukum Taurat, kurban itu memenuhi syarat. Karena apa? Kurban itu tidak bercacat celah. Nah, mari kita renungkan sama-sama. Satu kurban Yesus cukup untuk apa saja? Yang pertama, pengampunan dosa kita. Ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Coba kita lihat sama-sama. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya. Maksudnya dalam konteks perjanjian lama, ya, hewan-hewan yang dikorbankan, yang dipersembahkan sebagai korban bakaran, korban penghapusan dosa, dikatakan tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, pada korban-korban hewan tersebut. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Contoh, lembu itu lembu jantan yang tidak bercacat celah, itu berarti sesuai dengan aturan hukum Taurat. Sekalipun demikian, dikatakan Tuhan tidak berkenan. Ayat 9. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Apa maksudnya ini? Yang pertama artinya bayangan tentang kurban keselamatan yang sesungguhnya itu dihapus, itu ditiadakan. Mengapa? Karena korban Kristus menggenapi semua tuntutan hukum Taurat. Satu korban saja itu cukup untuk seluruh umat manusia. Sehingga kurban-kurban yang pertama yang dilakukan dalam konteks PL itu ditiadakan, dihapuskan, supaya kurban yang kedua, ya, yaitu kurban Yesus Kristus, itu menjadi satu-satunya kurban yang sempurna. Dan itulah inti dari keselamatan. Jadi
Keselamatan dalam PL itu, kurban-kurban itu semua bayangan. Lalu yang sempurna, yang sesungguhnya, itulah kurban Yesus. Dan ayat 10 katakan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus mempersembahkan dirinya, ya, mempersembahkan tubuhnya, darahnya dicurahkan, satu korban cukup untuk pengampunan seluruh umat manusia. Ada yang pandangan yang berkata begini, kalau Yesus sudah mati untuk seluruh umat manusia, maka dosa itu tidak lagi mempengaruhi keselamatan manusia. Itu keliru, tidak seperti itu. Maksudnya adalah satu korban cukup untuk seluruh umat manusia, bukan berarti seluruh umat manusia langsung otomatis tertebus. Bukan seperti itu. Yang mengalami penebusan Kristus adalah mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Kalau semua orang langsung ditebus, enak dong mereka yang sudah hidup dalam dosa. Toh mereka juga mengalami keselamatan. Karena apa? Karena Yesus sudah mati untuk dosa seluruh umat manusia. Bukan begitu konsepnya. Maksudnya satu korban cukup untuk mengampuni seluruh umat manusia jika mereka bertobat dan percaya kepada Yesus. Dan menarik Bapak Ibu, korban Yesus itu kapan? Ia mati 2000 tahun yang lalu. Apakah sekarang ketika orang percaya kepada Yesus, dia bisa mengalami pengampunan dosa? Ya. Karena apa? Pengorbanan Kristus 2000 tahun yang lalu itu terjadi pada waktu itu sampai sekarang dan sampai masa yang akan datang, itu tetap efektif, tetap berlaku. Makanya dikatakan satu kali untuk selama-lamanya. Cukup satu korban saja. Tidak perlu korban yang lain. Tidak akan ada korban yang kedua. Hanya ada satu korban saja. Yang kedua, satu korban Yesus cukup untuk pengudusan kita. Di dalam ayat yang ke-10 tadi dikatakan untuk pengudusan kita satu kali untuk selama-lamanya. Yang pertama dari pengampunan dosa. Dosa kita diampuni. Bapak Ibu, ketika dosa kita diampuni, dikatakan yang kedua, kita dikuduskan atau kita disucikan. Pengudusan kita tuh seperti ini Bapak Ibu. Jangan kita berpikir ketika kita dikuduskan lalu kita itu seperti kertas yang putih, bersih dari dosa, tidak lagi berbuat dosa. Pertanyaannya, sampai hari ini Bapak Ibu masih buat dosa? Masih. Lalu bagaimana? Firman Tuhan katakan bahwa korban Kristus menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika Kristus mati di atas kayu salib, kita percaya kepadanya, maka kita dipisahkan oleh Allah. Kita dikhususkan bagi Allah. Kita menjadi milik kepunyaan Allah. Kita dipindahkan dari maut kepada hidup. Kita dipindahkan dari kegelapan ke dalam terang. Itu namanya pengudusan. Karena kata kudus artinya dikhususkan, diasingkan, dipisahkan. Itu artinya kudus. Jadi kalau bilang kudus bukan berarti putih bersih, gak ada dosanya. Bukan itu arti dari kekudusan. Jadi kekudusan artinya kita itu sudah hidup sebagaimana kita adalah orang-orang yang dalam terang. Karena kita sudah dipisahkan bagi Allah, karena kita sudah hidup dalam terang, karena kita sudah tidak lagi dalam kegelapan, maka kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi arti pengudusan itu seperti itu. Jadi jangan kemudian karena kita berkata, oh saya sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, maka dosa yang saya perbuat itu tidak mempengaruhi keselamatan saya. Siapa yang bilang upah dosa itu maut? Tetapi karena kita sudah berpindah dari maut kepada hidup, maka ketika kita berbuat salah, bukan berarti kita pindah lagi ke dalam maut. Saya ulang,
Waktu kita belum percaya kepada Yesus, kita ada di mana? Di dalam kuasa dosa, upah dosa apa? Maut. Kita mau hidup benar kayak apapun, pasti maut, binasa. Karena apa? Akibat dosa. Lalu ketika kita percaya kepada Kristus, dikatakan kita tidak beroleh kutuk dosa, atau kita tidak beroleh kematian kekal, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Kita pindah. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah dan seterusnya, maka kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dipindahkan ke dalam terang. Nah, waktu kita sudah di dalam terang, pertanyaannya, semua yang sudah hidup di dalam Kristus, dalam terang, apakah kita masih berbuat dosa? Masih, karena kita masih menggunakan darah dan tabiat dosa masih melekat pada kita. Makanya tidak heran, sudah Kristen, tapi masih sifat dendam, masih menyakiti orang. Karena apa? Karena nggak tahan, karena terlalu sakit. Ya, kita masih menyimpan kesalahan orang lain dan seterusnya. Artinya, kenapa kita sudah di dalam Tuhan? Kenapa kita sudah di dalam terang? Kenapa kita sudah di dalam hidup yang kekal, tapi kok kita masih berbuat dosa? Jawabannya, karena kita masih menggunakan darah dan daging. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, berdoalah dan berjaga-jagalah. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Karena kita tahu daging kita lemah, maka kita harus sungguh-sungguh berdoa, berjaga-jaga. Tapi ketika Bapak Ibu berbuat kesalahan, jangan Bapak Ibu berpikir begini, oh karena saya buat dosa, saya sudah kembali lagi ke dalam maut. Saya sudah dibawa lagi kutuk dosa. Saya pasti binasa. Itu keliru Bapak Ibu. Ya, itu artinya kita tidak meyakini bahwa penebusan Kristus itu sempurna. Kristus mengampuni kita, menyucikan kita, menguduskan kita satu kali dan untuk selama-lamanya, itu sempurna. Oleh karena itu, ketika kita diinsafkan oleh Roh Kudus, maka kita apa? Bertobat. Kita mengaku dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kamu mengaku dosamu, Ia, Yesus Kristus, setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosamu dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Bapak Ibu, tapi jangan jadikan ayat itu untuk apa? Terus berbuat dosa. Gak apa-apa, buat dosa aja. Nanti minta ampun. Buat dosa 1 minggu, hari Minggu nangis lagi, saya udah berdosa. Hari Senin buat dosa lagi. Dan dosa yang sama terus diulang-ulang dibuat. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu kalau baca tuh sampai di bawah. Orang yang sudah tahu tentang kebenaran, tapi berbuat dosa lagi yang sama berulang-ulang, tidak ada lagi korban yang kedua. Karena hanya ada satu korban, yaitu tubuh dan darah Yesus yang sudah terpaku di atas kayu salib. Oleh karena itu kita harus menghargai karya Kristus, korban Kristus untuk pengampunan dosa kita. Jadi kita sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Yang ketiga, di dalam ayat 20, jalan masuk menghadap Allah. Ya, satu korban Yesus cukup untuk apa? Membawa kita bisa masuk menghadap Allah. Coba kita baca ayat yang ke-20. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Masih ingat ketika Yesus mati di atas kayu salib? Belum sebelum mati, ketika terjadi kegelapan, ya, lalu kemudian Yesus mati, apa yang terjadi dengan tirai bait Allah? Terbelah menjadi dua. Artinya apa? Tidak ada lagi pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Kalau ruang maha kudus hanya boleh imam besar yang masuk. Tapi karena tirainya itu sudah terbelah, maka siapa saja bisa menghadap Allah langsung ke ruang maha kudus. Karena itu Yesus sebagai imam besar kita, Ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir. Tabirnya siapa? Dirinya
melalui Kristus kita langsung masuk, langsung menghadap Allah Bapa di sorga. Makanya kita berdoa, Bapa di dalam sorga, dikuduskanlah namamu sebagaimana ajaran doa Yesus. Kita berdoa langsung kepada Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Yesus berkata, apapun yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, kamu pasti akan memperolehnya. Jadi kita menghadap sekarang, Bapak Ibu, beribadah ini menghadap siapa? Menghadap siapa? Menghadap Allah Bapa, Sang Pencipta. Kita juga menghadap Kristus Yesus yang sudah duduk di atas tahta dengan segala kekuasaan yang telah diberikan di sorga, di bumi, bahkan di bawah bumi telah diberikan kepadanya. Bapak Ibu mungkin lihat saya di sini, lihat mimbar seperti ini. Mana Yesusnya? Mana Bapaknya? Bapak Ibu masih ingat perkataan Tuhan Yesus, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Bapak Ibu percaya nggak? Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Tentu jangan membayangkan seperti di film, seperti roh dia ada di sini jalan-jalan, tapi wujudnya tidak kita lihat. Bukan begitu, Bapak Ibu. Tuhan Yesus secara fisik itu ada di sorga. Karena ia terangkat, ia terangkat dengan tubuh yang dapat dipegang, tubuh yang sempat makan ikan goreng. Gara-gara khotbah saya itu kita ramai debat ikan goreng, ikan bakar, ikan panggang, wah keren, seru. Ya, terjemahan banyak terjemahan. Ada yang bilang ikan panggang, ikan bakar, apapun ikannya, minumannya adalah iklan. Bapak Ibu, pernah lihat waktu murid-murid di dalam ruangan tertutup, tiba-tiba apa? Tuhan Yesus. Karena apa? Dia maha hadir. Dia omnipresence. Karena bukan hanya sebagai manusia, dia juga memiliki hakikat sebagai Allah sejati. Memang kita tidak lihat secara kasat mata, tetapi kehadiran Kristus itu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Bapak Ibu, siapa yang tahu di mana sorga? Sorga di mana? Ada yang bilang sorga di bawah telapak kaki ibu kotor. Masa sorga ditaruh di bawah telapak kaki? Ya. Sorga di mana? Di atas. Tahu nggak artinya sorga? Langit. Surga itu bahasa Yunaninya artinya langit, ya. Jadi kalau dibilang kerajaan sorga, kerajaan langit, sama artinya itu sorga. Sorga di mana? Di atas. Kenapa di atas? Karena Yesus terangkatnya ke mana? Ke atas. Tapi siapa yang tahu di mana letaknya di sorga di atas itu? Gak ada yang tahu, ya. Tapi Yesus berkata, aku datang dari sorga. Jadi Yesus tahu di mana letak sorganya. Dan bukan hanya dia pergi ke sana sekedar pulang ke rumahnya, ke rumah Bapa, tapi dia berkata, aku pergi menyediakan apa? Tempat bagi Bapa. Siapa yang yakin sudah punya rumah di sorga? Angkat tangan. 10%. Masih banyak yang belum punya keyakinan. Saya yakin, semua kita yakin rumah kita ada di sorga. Tipe berapa? Tergantung Bapak Ibu punya kesetiaan, ketaatan dan kurban Bapak Ibu kepada Tuhan. Itu nanti menentukan berapa ukurannya nanti di sana. Kita nggak tahu. Jadi tabir Yesus itu jalan. Makanya Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke sorga, ketemu Bapa di sorga, tanpa melalui aku. Lalu kenapa cari jalan yang lain lagi? Menurut kepercayaan yang lain, ada banyak jalan ke surga. Ya, bahkan dikatakan jalan-jalan itu lurus. Dan Yesus itu salah satu jalan menurut pandangan keyakinan agama tertentu. Tapi saya mau katakan, boleh banyak jalan lurus, tapi yang ujungnya sampai ke surga cuma ada satu jalan. Karena Yesus berkata, akulah jalan. Belum pernah ada satu nabi besar, tokoh agama besar di dunia yang pernah berkata, I'm the way, akulah jalan. Gak ada.
hanya Yesus yang berkata, akulah jalan. Dan mau sampai kepada Bapa memang harus melalui jalan itu. Bapak Ibu pernah lihat ilustrasi? Ada jurang yang dalam, ya, antara bumi dan surga. Jurangnya dalam. Banyak jalan menuju ke surga, tapi buntunya sampai di jurang. Tapi Yesus itu ada satu yang membentang jurang itu. Siapa yang jalan melalui salib, dia sampai di seberang. Bapak Ibu semua yakin sudah ada di seberang? Amin. Walaupun kita tinggal di dunia, tapi sesungguhnya rumah kita sudah ada di seberang sana, di belakang langit biru. Jadi nanti ketika kita pindah alamat dari Kesamben ke belakang langit biru, kita nggak perlu sedih. Anggota keluarga kita nggak usah sedih. Kita bersuka cita karena salah satu anggota keluarga kita sudah masuk rumah baru. Nah, kenapa rumah kita ada di dalam surga? Pernah dengar lagu itu, ujian sekolah minggu? Rumahku ada di dalam surga, di tempat kudus, suci dan mulia. Terus apa lagi? Hatiku, rumahku di surga. Oke, saya yakin. Tinggal masing-masing siapkan nomor rumahnya. Saya mau nomor 88, angka hoki. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Kemudian, jadi tidak ada jalan lainnya. Kita sudah menghadap Allah karena Yesus itu jalan yang membawa kita langsung menghadap kepada Allah. Yang keempat, satu korban Yesus cukup untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Nah, loh kok memperdamaikan? Iya, karena kita adalah musuh. Karena dosa, semua manusia adalah seteru Allah. Kita adalah musuh Allah. Kita buka Roma 5 ayat 10. Roma 5 ayat 10. Mari kita baca sama-sama. Roma 5 ayat 10, hitungan ketiga. Semua sudah dapat? Roma 5 ayat 10, 2, 3. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti diselamatkan oleh hidupnya. Garis bawah ya Pak, pasti. Bukan semoga, bukan moga-moga kita selamat, nggak ada. Dalam iman Kristen, keselamatan itu pasti. Kalau kita masih ragu, kita masih takut kita keselamatan, nanti kita nggak beroleh keselamatan, kita orang yang paling bodoh. Mengapa? Karena kita meragukan penebusan Kristus di atas kayu salib. Kristus mati menebus kita, menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya. Kita telah menjadi milik Kristus. Paulus berkata, tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Maut sekalipun tidak akan dapat memisahkan kita dengan Kristus. Karena apa? Karena Dia telah membeli kita dengan darahnya yang mahal, menjadikan kita itu milik kepunyaannya. Kalau kita milik kepunyaannya, kenapa kita masih ragu? Oh iya, tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh hidup kudus, jangan ada keselamatan plus-plus, anugerah plus-plus. Anugerah itu namanya gift, ya. Anugerah itu gift. Kepada siapa yang Allah kehendaki berikan keselamatan, maka Allah mengaruniakan iman kepadanya. Maka ia percaya. Bapak Ibu pernah gak berpikir, kenapa sih banyak mereka yang pernah bakar-bakar gereja kok jadi percaya pada Yesus? Mengapa mereka tokoh-tokoh tertentu yang fanatik kok jadi percaya pada Yesus? Kenapa mereka yang hidupnya bejat, yang jahat kok jadi percaya kepada Yesus? Itu adalah grace, anugerah. Ya, anugerah itu pemberian Allah cuma-cuma, bukan hasil usaha kita. Bukan karena saya mau percaya. Bapak Ibu, ada orang yang sudah dengar Injil sampai mungkin telinganya sudah tebal, gak pernah mau percaya. Sampai dia mati, dia gak pernah mau terima Yesus. Itu artinya apa? Artinya orang-orang seperti itu tidak beroleh anugerah dari Allah. Lalu saya tanya, kenapa Bapak Ibu percaya kepada Yesus? Kalau Bapak Ibu
dengan kesaksian Pak Mujiono. Pak Mujiono tuh sakit dan berpikir mungkin kalau ke gereja itu pasti sembuh. Ya, Tuhannya orang Kristen pasti bisa menyembuhkan. Datang ke gereja dan benar sesuai dengan imannya, sembuh. Setelah sembuh jadi Kristen. Gak ngerti apa-apa, pokoknya percaya dulu. Ya, percaya dulu kepada Yesus. Karena iman itu memang pemberian. Ya. Nah, bukan berarti lalu sudah selamat, enak-enak hidup dalam dosa, bukan begitu konsepnya. Orang yang sudah sungguh-sungguh percaya bahwa dia pasti diselamatkan, maka hidupnya, saya garis bawahi, hidupnya harus sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang punya keyakinan akan keselamatan itu harus sungguh-sungguh hidup benar. Ada orang yang berkata, saya sudah sungguh-sungguh jaga kesalehan hidup, sudah sungguh-sungguh hidup kudus, saya masih banyak buat dosa. Dan orang yang sungguh-sungguh yakin pasti selamat juga sama masih buat dosa. Coba bedanya. Bedanya adalah orang yang menjaga kekudusan hidup supaya jangan sampai binasa, itu bebannya berat, Bapak Ibu. Kenapa? Tiap saat dia takut binasa. Karena apa? Dosa yang dia lakukan, dia harus terus menggugah hati Tuhan. Tuhan, ampuni saya Tuhan, terlalu banyak dosa saya Tuhan, jangan sampai saya binasa. Bebannya berat sekali, Bapak Ibu. Karena apa? Dia belum yakin dia selamat. Makanya apa? Kesalahan hidupnya itu menjadi beban yang berat yang dia pikul setiap saat seumur hidupnya. Tapi kalau orang yang yakin sungguh-sungguh bahwa penebusan Kristus itu satu kali cukup dan pasti memberikan keselamatan kepada kita yang percaya, maka kita mau sungguh-sungguh hidup benar. Kita kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Gak ada beban, Bapak Ibu. Karena hidup dalam kebenaran itu menjadi gaya hidup kita. Itu menjadi sesuatu yang menyenangkan kita, bukan beban. Karena saya sudah selamat, saya hidup menyenangkan hati Tuhan saya. Saya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau saya jatuh, kalau saya buat salah, Roh Kudus mengingatkan saya. Oh Tuhan, terima kasih. Roh Kudus mengingatkan saya. Tuhan, ampuni saya. Saya berdosa. Kita diampuni. Kita dipulihkan kembali oleh Roh Kudus. Itu bedanya di situ, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lanjut. Setelah kita diperdamaikan dengan Allah, lalu apa yang harus kita perbuat? Nah, ini yang penting, Bapak Ibu. Ya, apa yang harus kita perbuat setelah satu korban tadi sudah memberikan kepada kita pengampunan dosa, pengudusan kita satu kali untuk selama-lamanya. Kita sudah punya beroleh jalan masuk menghadap Allah dalam ibadah kita, bahkan nanti masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita menghadap Allah dengan tulus ikhlas dan hati nurani yang bersih. Ayat 22. Bisa diklik? Yang pertama adalah menghadap Allah dengan tulus ikhlas, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau menghadap Allah, ya, kita ibadah seperti ini, kita sedang menghadap Allah. Semua orang yang datang ke rumah Allah dalam konteks perjanjian lama sampai perjanjian baru, mereka pergi ke sinagog, mereka pergi ke bait suci, mereka ke tabernakel, itu mereka pergi menghadap Allah. Kalau Bapak Ibu datang ke gereja menghadap siapa? Allah. Bukan. Menghadap Allah. Jadi kalau Bapak Ibu datang menghadap Allah, tapi hati nuraninya jahat, hati nuraninya nggak bersih. Bapak Ibu tahu hati nurani? Hati nurani itu sesuatu keinginan yang dalam hati kita, yang seringkali berbicara, ya. Dan karena hati nurani kita itu sudah dicemari oleh dosa, karena hati nurani kita ini bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan bisa pakai hati nurani. Garis bawah ya, kalimat saya baik-baik. Tuhan bisa pakai hati nurani untuk bicara kepada kita. Tapi tidak semua hati nurani itu suara Tuhan. Oke ya. Jadi ada orang suka ngomong begini. Oh, saya merasa kok di sini kok nggak ada hadirat Tuhan.
itu hati nurani nggak beres itu. Emangnya hadirat Tuhan diukur oleh perasaanmu? Allah itu omnipresence, bukan karena kita rasa dia hadir maka dia hadir. Itu keliru Bapak Ibu. Itu pikiran yang salah, ya, pikiran yang tidak lurus itu. Karena apa? Kehadiran Allah itu tidak ditentukan oleh manusia, oleh perasaan kita, tidak. Kehadiran Allah karena apa? Karena sesuai dengan firman-Nya. Kalau dia berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku aku hadir, berarti kehadirannya karena apa? Ia setia melakukan firman. Apa yang ia firmankan? Ia setia menggenapinya. Seperti itu yang benar. Ya, jangan kemudian kita merasa, wah kita datang ke satu gereja nggak ada roh kudus di sini. Ya, saya nggak merasa apa-apa, saya rasa kering di sini. Nah ini harus dicek. Jangan-jangan dia yang salah. Ya, Bapak Ibu jangan pakai perasaan. Ya, perasaan kita bisa salah. Hati nurani bisa salah. Makanya kalau datang menghadap Tuhan, bersihkan dulu hati nuraninya. Ya, bersihkan dulu hati nuraninya. Tuhan, aku mau datang menghadap Engkau. Makanya masih ingat Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kamu mau berdoa, ya ingat dulu. Kalau ada masalahmu dengan saudaramu, selesaikan dulu, baru berdoa. Karena apa? Kalau kamu berdoa tapi tidak selesaikan masalahmu dengan sesama, jangan harap doamu dijawab oleh Tuhan. Jadi ketika kita datang menghadap Allah, kita datang beribadah, datanglah dengan hati nurani yang bersih, dengan tulus, ikhlas. Aku datang karena aku meresponi panggilan ibadah. Tuhan panggil saya datang. Bapak Ibu, kalau pagi-pagi, walaupun ngantuk, ya luar biasa ngantuknya, tapi ada suara bilang begini, ayo ibadah, ayo ibadah. Artinya, Roh Kudus bicara untuk kita. Dia bisa pakai hati nurani kita untuk berbicara. Ketika kita mau melakukan sebuah kesalahan dosa, biasanya ada hati nurani juga yang mengatakan, jangan lakukan itu. Roh Kudus bisa pakai hati nurani. Roh Kudus bisa bicara langsung. Tapi tidak semua hati nurani itu, suara hati itu adalah suara Tuhan. Oh Tuhan bicara kepada saya. Oh Tuhan ngomong sama saya. Bapak Ibu yang suka ngomong seperti itu, ya bagi saya itu gak beres. Karena apa? Suara Tuhan itu satu, firman. Ya, kalau kita mau dengar suara Tuhan, baca firman, baca Alkitab. Di sana kita mengerti suara Tuhan. Kalau Roh Kudus menuntun kita, Roh Kudus mengingatkan kita, pasti itu berkaitan dengan firman-Nya. Ya, jadi jangan kemudian kita menciptakan sebuah firman yang baru. Makanya ada yang duduk di bawah mimbar, Roh Kudus baru bicara kepada saya. Di sini ada seorang ibu yang kanker. Ya, paling jemaatnya 2000. Siapa yang tahu siapa? Seolah-olah Roh Kudus bicara kepada dia tahu ada orang yang mengalami kanker di ruangan ini. Maka ibu tidak seperti itu. Dan membuat orang kemudian mengkuduskan pendeta itu. Pendeta itu kok tahu ya? Pendeta itu kok tahu ya? Bapak Ibu hati-hati ya. Karena Alkitab berkata, iblis pun menyerupai malaikat terang. Kelihatan malaikat Tuhan adalah apa? Setan. Hati-hati ya, Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu pikir bahwa dalam gereja setan gak bisa masuk. Wah, gereja ini kudus, rumah Tuhan. Lah di sorga saja iblis masih bercakap-cakap dengan siapa? Dengan Allah. Soal Ayub. Oke ya. Jangan Bapak pikir sudah dalam gereja, lalu sudah gak ada lagi pengaruh. Iblis bisa mempengaruhi kita Bapak Ibu. Makanya waktu kita datang menghadap Allah, sungguh-sungguh fokus untuk menghadap Allah. Makanya tidak heran, lagi ibadah, lagi firman, lagi berselancar di dunia maya. Itu pekerjaan siapa itu? Jawab sendiri Bapak Ibu. Ketika firman Tuhan lagi diberitakan, kita asik dengan dunia kita sendiri. Hati-hati. Ya, hati-hati. Karena apa? Iblis memang tidak mau kita menangkap firman. Iblis mau supaya hidup kita hancur. Iblis mau supaya kita tidak diberkati. Makanya kalau dengar firman, dengar sungguh-sungguh. Karena kita datang beribadah, kita menghadap Allah. Amin. Saya agak keras sedikit ya, karena memang sesuai kultur saya. Jadi kalau saya ngomong begini, sebenarnya saya nggak marah-marah Bapak Ibu. Cuma suara saya saja yang keras. Yang kedua, apa yang harus kita perbuat? Yang kedua adalah taat
melakukan firman Tuhan dan hidup dalam kebenaran Kristus. Ayat yang ke-30. Next berikutnya. 30, 20. Nah, ini saya lupa bawa kacamata Pak B. 36. Ya. Ayat 36. Coba kita baca. Mari. Sedikit lagi selesai. Pagi ini agak panjang Bapak Ibu. Saya minta satu orang baca untuk kita yang sudah dapat langsung dengan suara keras. Gak ada Yesus, saya baca saja. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan apa? Hidup kekal, keselamatan. Tapi kita perlu apa? Melakukan kehendak Allah. Iman itu penting. Tapi iman tanpa perbuatan mati. Makanya orang yang sudah mengalami keselamatan pasti selamat. Dia pasti melakukan firman Tuhan. Oke ya? Orang yang pasti selamat, yakin sungguh-sungguh diselamatkan, harus tekun taat melakukan firman Tuhan. Itu artinya keyakinan akan keselamatan berbanding lurus dengan hidupnya. Kalau ada sebuah aliran yang namanya Hyper Calvinism, itu keselamatan tidak mempengaruhi keselamatan, dosa tidak mempengaruhi keselamatan. Sekali selamat, ya sudah pasti selamat. Jadi hidup dalam dosa saja gak masalah, tetap selamat. Itu Hyper Calvinism, ya. Padahal Calvin tidak mengajarkan seperti itu. Tapi Hyper, kelompok pengikut Calvin yang menambah-nambahkan apa yang diajarkan oleh Calvin. Banyak orang yang tidak paham, tapi main kutip-kutip, lalu kemudian mengklaim bahwa apa yang dia paham itu benar. Padahal dia tak belajar, Bapak Ibu. Jadi keselamatan itu pasti. Karena kalau kita percaya kepada Yesus tapi belum yakin, tidak pasti selamat, kalau keselamatan itu bisa saja hilang, Bapak Ibu, untuk apa Bapak Ibu jadi Kristen? Karena apa? Bapak Ibu juga gak punya keyakinan, tidak ada kepastian bahwa Bapak Ibu pasti selamat. Untuk apa? Kalau Bapak sudah memilih kita mengaruniakan iman untuk percaya kepada Kristus, Sang Anak menebus kita di kayu salib, lalu Roh Kudus diberikan untuk menyertai kita selama-lamanya. Lalu kok bisa Allah yang memilih, Bapak yang memilih bisa salah pilihannya? Anak yang menebus kok bisa gagal penebusannya? Dan Roh Kudus yang menyertainya kok bisa gagal dalam menyertai orang percaya? Allah Tritunggal gak sanggup memelihara orang-orang yang sudah ditebus Kristus. Keliru Bapak Ibu. Kalau Allah Tritunggal mengerjakan keselamatan bagi kita, itu pasti sempurna. Makanya kalau Bapak Ibu yakin selamat, percaya pada Yesus, Roma 10 ayat 9-10, dengan mulut kita mengaku, hati kita percaya, kita diselamatkan. Itu pasti. Tapi Bapak Ibu tidak cukup sampai di situ. Oh, yang penting saya sudah percaya Yesus, saya sudah dibaptis, sudah, gak usah ibadah, gak apa-apa, pasti selamat. Binasa, Bapak Ibu. Kenapa? Orang selamat itu dilihat dari buahnya. Dilihat dari buahnya. Kalau engkau yakin engkau selamat, perhatikan keselamatan dalam perbuatan. Hiduplah dalam kebenaran. Itu membuktikan bahwa kau adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Tapi kalau engkau hidup terus dalam dosa, engkau terus bermasalah, engkau terus buat jahat, jangan-jangan engkau memang Kristen, tapi engkau di luar Kristus. Engkau belum punya jaminan keselamatan. Karena apa? Seorang jadi Kristen itu banyak faktor. Tapi orang yang sudah sungguh-sungguh berjumpa Yesus, bertobat sungguh-sungguh dan percaya kepada Kristus, itulah Kristen yang sejati. Maka dia pasti akan hidup di dalam kebenaran. Yang ketiga, apa yang harus kita berbuat? Setia ibadah kepada Tuhan. Ayat 25, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang dibiasakan oleh beberapa orang. Bapak Ibu, kadang-kadang orang meremehkan ibadah. Cuma ibadah kok, ya Bang. Bahkan satu waktu mungkin ibadah bukan hal yang penting lagi. Saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu, di Eropa banyak gereja berubah jadi mall, jadi museum, jadi bioskop. Di Jerman, ya itu banyak
bekas gereja sudah jadi museum, jadi mall. Karena apa? Bagi mereka Allah itu gak ada. Ya, gereja itu, Alkitab itu buku kuno, itu sejarah masa lampau. Itu tidak lagi ada relevannya dengan kehidupan masa kini. Bapak Ibu, filsafat sudah merajai ilmu pengetahuan. Maka kedepannya, kalau Bapak Ibu tidak sungguh-sungguh didik anak-anak Bapak Ibu sungguh-sungguh, satu waktu Bapak Ibu akan menyesal karena anak-anaknya semuanya akan meninggalkan Tuhan. Ingat kata-kata saya pagi hari ini, Bapak Ibu. Ini firman Tuhan mau supaya jangan kita meninggalkan ibadah. Sungguh-sungguh setia ibadah pada Allah. Yang keempat, berpegang pada pengharapan iman kita kepada Yesus. Nah, ini dia ayat 23, 35, 39. Ya, jangan pernah tinggalkan Yesus. Jangan pernah Bapak Ibu berubah setia pada Tuhan Yesus. Karena kalau Bapak Ibu murtad, Bapak Ibu mundur tinggalkan iman kepada Yesus, Bapak Ibu pasti binasa. Tapi penulis di sini katakan bahwa penulis Ibrani berkata, kita bukan orang-orang yang mundur. Kita bukan orang-orang yang akan murtad, tapi kita adalah orang-orang yang pasti beroleh hidup yang kekal yang terakhir, Bapak Ibu. Ayat yang ke-36, tekunlah sampai akhir hidup kita. Ketekunan ini penting. Tanpa Bapak Ibu bertekun dalam Tuhan, dalam firman-Nya, Bapak Ibu pasti akan dikerjain oleh si jahat, dan hidup Bapak Ibu akan semakin jauh dari Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu tidak sungguh-sungguh kemudian bertobat dan meninggalkan Tuhan, maka Bapak Ibu selesai sudah. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu kita sungguh-sungguh tekun di dalam mengiring Tuhan. Hidup kekal akan kita miliki, dan itu pasti. Namun tanpa ketekunan dan hidup dalam kebenaran, kita tidak akan memperoleh apa-apa. Karena mereka yang lahir dari kebenaran akan hidup juga dalam kebenaran. Kalau karena kebenaran, karena Kristus, kita punya hidup baru, maka kita juga harus hidup dalam Kristus. Kita hidup dalam kebenaran. Hanya satu yang kita perlu. Bisa klik, terlambat ya, 2 kali. Klik. Berikut lagi. Berikut lagi. Ya. Sama-sama katakan. 3, 2, 1. You only need one. You only need Jesus. It's enough for all. Jadi kamu hanya membutuhkan satu-satunya Yesus, dan itu cukup untuk semuanya.
berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Pulang dan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Bapa